Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-27. Hampir tertabrak dokter ganteng. Sesosok pria kurus dan dekil tampak berjalan terhuyung-huyung menembus dinginnya malam. Tak dipedulikannya kakinya yang tampak kotor oleh lumpur kering. Terlihat menghitam dan berdebu tanpa alas. Matanya memandang tak tentu arah. Kosong dan tanpa tujuan. Sesekali terdengar lirih gerutuannya panjang pendek tak jelas. Hanya saja dari nadanya mengisyaratkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Agek Dunfir HDJ. Kembali terdengar omelan panjang pendek tak jelas menggerutu. Sesekali disekanya wajahnya yang kotor menghitam oleh debu yang menempel dari asap knalpot kendaraan. Tapi, bukan menjadi bersih saat disekanya. Namun semakin kotor akibat tangannya yang berlumuran keringat dan debu jalanan. Sementara rambutnya, ia biarkan riap-riapan tak terurus. Memang, sudah menjadi kesehariannya untuk terus berjalan. Tak dikenalnya lelah dan sakit. Putus asa dan kecewa membuat jiwanya terganggu. Terus saja kaki itu melangkah tak tentu arah. Pria itu bernama Arman. Pria yang beberapa bulan lalu masih menjadi suami Yati. Namun, karena jebakan Isma akhirnya mengusir Yati dari rumahnya dan menikahi Isma. Namun, malang tak dapat ditolak. Baru 2 bulan menikahi Isma, dirinya memergoki istri barunya itu selingkuh dengan kawan lamanya, Wisnu. Merasa diperalat, Arman berniat mengusir istrinya tersebut. Namun, rupa-rupanya dia kalah telak. Isma bukanlah sosok istri penurut seperti diperkirakannya. Beberapa hari sebelum ia ketahuan selingkuh, dan saat Arman sedang di puncak kecintaannya terhadap istrinya itu, tanpa disadarinya, seluruh aset sudah dibalik-namakan atas namanya sendiri. Praktis, semua harta adalah milik Isma. Arman kaget, ia sama sekali tak menyadari gelagat istri barunya itu. Ia tak bisa kembali mengusir Isma. Justru dirinya lah yang terusir. Hingga nasib membawanya sebagai penghuni jalanan. Berhari-hari ia hidup di jalanan tanpa tempat untuknya berteduh. Hanya kolong jembatan dan emperan toko kosong yang menerima kehadirannya. Tempat lain akan menganggapnya sebagai gelandangan saja. Selalu terusir dan terbuang. Bahkan oleh golongan yang sejenis dengannya. Makan pun didapatkan Arman dengan memungut sisa-sisa di tempat sampah. Acap kali ia harus berebutan dengan kawanan anjing liar atau kucing kampung yang mengeong kelaparan. Kekalahan telaknya membuat dirinya putus asa. Apalagi saat dia tahu, mantan istrinya, Yati ternyata tidak seburuk yang dibayangkannya. Yati tetap baik-baik saja tanpa dirinya. Bahkan, di kemudian hari menemui Yati telah membuka usaha baru, penjual mie ayam. Besar harapan hatinya untuk bisa kembali pada mantan istrinya yang tampak masih cantik itu, kendati pun tampil sederhana. Namun, tak disangka niatannya untuk kembali pada Yati yang sudah berubah menjadi pengusaha mie ayam ditolak mentah-mentah. Yati memilih untuk hidup sendiri. Ia tak siap kembali menerima Arman yang sudah tega membuangnya. Aku bisa memberimu maaf, tapi untuk kembali, kurasa itu tak ada lagi mas. Ucap Yati tegas sembari terus mengacuhkannya. Tangannya kembali sibuk mempersiapkan pesanan pelanggannya. Arman semakin depresi. Hingga membuatnya mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Diminumnya obat nyamuk banyak-banyak. Namun bukan kematian yang didapat. Justru malah ingatannya yang berangsur-angsur menghilang. Kini, setiap hari ia di jalanan saja. Tak dipedulikannya tubuhnya yang hampir tak pernah lagi dibersihkan. Ia biarkan tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi kotor, dekil dan bau. Ditambah lagi dengan datangnya jin yang perlahan-lahan menguasainya. Jadilah ia gila. Sekeluarnya dari kantor polisi, kembali Yati duduk termangu. Ia sendirian, tak ada lagi janji para pendemo yang akan membantunya kembali bangkit. Ya Allah, luar biasa cobaanmu padaku, ucap Yati lagi seraya mengusap wajahnya yang tampak menghitam akibat asap kebakaran yang bahkan hampir mencabut nyawanya. Sungguh berat ujiannya akhir-akhir ini. Dari diusirnya dari rumah, kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Lumpuh akibat sihir gelap arwah pembantu Dr. Andri. Batalnya menikah dengan Dr. Andri.
hingga kini hancurnya usaha mie ayam yang bahkan belum 2 bulan dirilisnya. Dalam hatinya, dia membatin. Dosa apa hambamu ini ya Allah, hingga kau timpakan ujian beruntun seperti ini. Kali ini Yati tak lagi menangis. Hatinya telah kebal oleh segala macam penderitaan. Perasaannya sendiri telah kebas oleh berbagai penderitaan. Hatinya membatu, nyaris tak lagi merasakan simpati maupun empati. Ia bukannya tak bisa menerima takdir. Ia telah mencoba ikhlas dengan apa yang terjadi. Hanya saja ia heran, sampai kapan semua ini akan terakhir. Pelan-pelan, dilangkahkannya kaki menyusuri jalanan. Tak dipedulikannya langkah kaki akan membawanya pergi. Baginya tak masalah ia akan terus hidup atau mati. Namun, baru beberapa langkah kakinya melangkah menyusuri jalan Daan Mogot. Tiba-tiba sebuah kendaraan hampir saja mencelakainya di ujung pengkolan kalau saja tak cepat-cepat direm dengan mendadak. Ciit! Mobil berhenti dengan cepat. Terdengar dengus nafas kesal dari pengemudinya. Hoi, jalan hati-hati dong mbak. Sudah bosan hidup ya, teriak pria pengemudi itu seraya melongokkan kepala lewat jendela. Tanpa bergeming, terus saja Yati melangkah. Tak dipedulikannya teriakan keras pengemudi itu. Telinganya telah dipekakkan oleh penderitaan. Matanya telah dibutakan oleh kekecewaan. Bahkan, tak sedikit pun ujung matanya melirik. Ia benar-benar tak peduli pada sekeliling. Tampak si pengemudi menstarter kembali mobilnya. Dasar orang gila, dengusnya kesal dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, segera dipinggirkannya kembali saat diliriknya sosok wanita yang hampir ditabraknya itu. Hei, sepertinya aku kenal orang itu. Gumam pria itu. Dibetulkannya letak kacamata minus yang miring ke kiri itu. Ditajamkannya lagi penglihatan. Sungguh ia ingin tahu, siapa sebenarnya wanita itu. Wanita yang bahkan tak lagi peduli pada keselamatannya. Ia harus bisa menyelamatkannya. Setidaknya, dengan tidak melindasnya di jalanan sepi itu, ia masih memiliki hati nurani. Pelan ia turun dari kendaraan dan menuju wanita itu. Hei! Hei! Teriaknya pada wanita itu, yang sesaat tampak menoleh, lalu kembali melenggang lagi. Sama sekali tak mengacuhkan si pemanggilnya. Bahkan kali ini langkahnya semakin cepat. Mbak Yati, Mbak Yati, seru si pengemudi itu lagi, yang tak lain adalah Dr. Andri. Dilangkahkannya kaki setengah berlari untuk mengimbangi jalan Yati yang tergesa-gesa. Mendapati orang menyebut namanya, sekonyong-konyong Yati tampak pulih kesadarannya. Sesaat dihentikannya langkah, dan menoleh. Mbak Yati, kamu Mbak Yati kan? Ujar Dr. Andri yang kini berhasil mensejajarinya. Terdengar nafasnya terengah-engah. Maklum, sudah sekian lama tak sempat berolahraga. Yati sekilas tampak tak percaya. Berkali-kali diusapnya matanya yang kotor dan sembab. Kamu Mbak Yati kan? Ujar Dr. Andri sekali lagi seraya memegang bahu Yati yang masih terbengong dengan keadaan itu. Bagaimanapun tak sekalipun ia berpikir akan dipertemukan dengan dokter tampan itu. Mbak Yati mau kemana? Kenapa jalan kaki sendiri? Ujar Dr. Andri lagi seraya memegang bahunya. Sementara Yati tampak belum pulih kesadarannya. Ayo, mari diantar Mbak. Ikut saya. Ujar Dr. Andri menuntun Yati masuk ke mobilnya. Yati menurut saja. Diletakkannya badannya begitu saja di jok mobil Dr. Andri. Tatap matanya tetap datar. Mbak Yati sudah makan? Tanya Dr. Andri menatap mata Yati yang tampak sembab. Namun tak dilihatnya sedikit pun air mata. Sekarang kita makan dulu ya Mbak. Nanti bisa Mbak ceritakan ada masalah apa. Setuju. Ujar Dr. Andri seraya menghidupkan mesin mobilnya. Dan segera melaju meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan tak ada pembicaraan sama sekali di antara keduanya. Mereka sibuk berkecamuk dengan pikiran masing-masing. Setengah jam lamanya mereka saling diam, tanpa salah satu pun berusaha membuka percakapan. Di satu sisi, Dr. Andri merasa heran, karena setahunya Yati sudah membuka usaha mie ayam di daerah Cengkareng. Beberapa kali ia sempat meninjaunya dari jauh terlihat warungnya itu cukup ramai. Bahkan pernah berpikir jika warung itu makin ramai, ia berencana akan memperbesar usaha itu menjadi semacam restoran kecil. Mbak,
Ucap Dokter Andri memulai pembicaraan. Iya, jawab Yati lemah, seolah tanpa ada harapan hidup. Mau makan apa? Ucap Dokter Andri lagi. Terserah, jawab Yati lagi. Sesaat terlihat Dokter Andri berpikir sejenak, lalu berucap. Kita makan seafood saja ya. Sepertinya Muara Karang tak terlalu jauh. Ucap Dokter Andri menawarkan, yang hanya ditanggapi dengan anggukan saja oleh Yati. Tak lama kemudian, diparkirlah mobil putih Dokter Andri di salah satu restoran seafood yang lumayan terkenal di sana. Ayo Mbak, ucap Dokter Andri seraya membukakan pintu. Yati menurunkan kaki dengan pelan dan malas. Sebenarnya ia sama sekali tak berselera makan. Hanya saja ia tak enak untuk menolak tawaran makan dari orang yang sangat baik ini. Entah sudah berapa kali ia berhutang nyawa padanya. Dan dokter itu seolah tak pernah memperhitungkan semua kebaikannya. Tetap baik dan tulus. Benar-benar dokter berhati malaikat. Sesaat ia teringat akan rencana pernikahannya yang gagal tempo hari. Saat ia hampir saja diperistri oleh dokter tampan itu. Namun kedatangan ibunya menghancurkan segalanya. Bahkan ia dipermalukan sedemikian rupa di depan orang banyak. Dan dokter itu sama sekali tak berusaha untuk membelanya. Ia sangat menuruti kata ibunya. Ia sosok yang sangat penurut apa kata orang tua. Sempat saat itu ia merasa kesal dengan sikap Dokter Andri. Namun kembali disadarkan bahwa sikap Dokter Andri sesungguhnya tak pernah salah. Bahkan hanya jiwa orang mulia yang mampu memuliakan orang tuanya. Kok malah bengong Mbak? Ucap Dokter Andri seraya menyodorkan buku menu. Membuat Yati tergagap. Iya. Maaf. Ujar Yati malu. Cepat diambilnya buku itu dan dibolak-balikannya seraya membaca beberapa menu yang terpampang. Wow, mahal semua. Harus pilih yang mana? Batin Yati tak enak hati. Ia harus tahu diri bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa dokter itu. Hanya kebaikan hatinya saja yang membuatnya dihargai. Mbak mau makan yang mana? Ucap dokter itu lagi seraya menatap wajah pemilik mata indah itu. Sesaat tampak dibolak-baliknya lagi buku itu. Lalu bergumam. Yang murah mana ya? Melihat itu, sontak Dokter Andri tertawa hingga terlihat barisan giginya yang putih dan bagus. Udah Mbak, nggak usah dipikirin soal harga. Kebetulan saya lagi ada rejeki. Mbak pilih aja yang mana. Atau saya yang pilihan. Tawar Dokter Andri begitu melihat Yati kesulitan memilih menu. Mbak, ucap Dokter Andri pada pelayan. Iya Pak, ujar pelayan yang datang tergopoh-gopoh. Saya mau pesan cumi bakar 1, gurame goreng 1, cah kangkung 1. Mbak Yati mau gurame asam pedas. 1 Mbak ya. Lalu minumnya, tanya pelayan lagi. Saya teh hangat saja, Mbak Yati. Oh. 1 lagi jeruk hangat Mbak. Oke, mohon ditunggu ya. Ucap pelayan segera berlalu setelah meletakkan nomor meja di depan mereka berdua. Mbak. Iya dok, ujar Yati kikuk. Ia tak mau sampai dicap pengganggu rumah tangga orang. Ia tahu bahwa Dokter Andri kini sudah dijodohkan dengan gadis bule yang tempo hari dibawa ibunya. Mbak harus sering makan di tempat begini. Jadi Mbak tahu bagaimana selera makan orang Jakarta. Ujar Dokter Andri bersemangat. Yati hanya diam membisu. Ia berusaha untuk tidak menceritakan masalah yang dihadapinya. Bagaimana usaha mie ayam Mbak Yati? Ucap dokter tampan itu tiba-tiba. Sesaat Yati tampak kaget. Bagaimana ia bisa tahu soal mie ayam itu? Iya Mbak, mie ayam itu. Bagaimana prospeknya? Bagus. Ucap Dokter Andri. Kali ini tampak serius. Yati masih terdiam. Tak tahu bagaimana harus bicara. Dokter Andri tertawa. Mbak pasti heran kan? Bagaimana saya bisa tahu soal mie ayam itu? Bersambung.